warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Master FM Fisika Matematika dengan saya Kak Irfan. Jadi pada video kali ini kita akan belajar materi vektor, vektor di fisika. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya. Seekor anak kucing berlari ke arah timur sejauh 9 meter, kemudian berbelok ke selatan dan berlari lagi sejauh 12 meter. Perpindahan yang dialami kucing tersebut adalah, jadi pertama kita gambar dulu ya. Jadi dia 9 meter ke timur, berarti timur itu kan ke kanan ya. Jadi dari sini, set. Nah ini 9 meter. Kemudian dia ke selatan 12 meter. Nah kayak gini, 12 meter. Berapakah perpindahannya? Nah di sini kita sebelum bisa mengerjakan soal ini, kita harus paham dulu yang namanya besaran ya. Jadi ini teori dikit. Jadi besaran di fisika itu ada dua, ada vektor dan skalar. Besaran vektor itu besaran yang punya nilai dan punya arah. Sedangkan skalar itu hanya punya nilai saja, jadi dia tidak memperhatikan arah. Nah, selanjutnya ada jarak dan ada yang namanya perpindahan. Nah, jarak itu adalah total lintasan semuanya. Dan dia termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu sama total lintasan tapi memperhatikan arah ya. Jadi dilihat dari posisi awal ke akhir saja. Nah, dia termasuk besaran vektor kayak gini. Nah, sekarang yang ditanyakan perpindahan, ya kan? Berarti perpindahannya dari mana ke mana? Ya, berarti titik awalnya mana? Nah, ini kan posisi 1 di sini ya. Kemudian posisi akhirnya dia di sini. Nah, perpindahannya itu berarti cari jarak yang terdekat. Berarti dari 1 ke 2, langsung kayak gini. Nah, ini kita misalkan jaraknya sebagai X. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita tinggal nyari dengan cara Pythagoras ya. Jadi X sama dengan, nah ini kita misalkan A, ini sisi A, ini sisi B. Berarti X sama dengan, nah, A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti sama dengan A nya 9 kuadrat ya, ditambah 12 kuadrat. Jadi sama dengan akar 81 ditambah 144. Berarti sama dengan akar 225. Nah akar 225 itu 15 ya, 15. Nah berarti hasilnya ini adalah 15 meter. Ini kalau yang ditanyakan perpindahan ya. Jadi misalkan kalau yang ditanyakan jarak gimana? Nah, berapakah jaraknya? Jarak itu kan total lintasan ya. Berarti jaraknya sama dengan ditambah aja 9 plus 12. Berarti 21 ya, 21. Ini kalau jarak. Tapi kalau yang ditanyakan perpindahan berarti 15. Yang C jawabannya. Oke, soal ini adalah soal tipe menggambar vektor ya. Jadi di vektor itu ada 3 cara untuk menggambar vektor. Ini yang pertama ada metode segitiga, kemudian ada cacar genjang, dan ada metode poligon. Jadi yang pertama metode segitiga, ciri-cirinya adalah ujung bertemu dengan pangkal atau pangkal bertemu dengan ujung. Nah, sekarang langsung aja tak contohin ya gambarnya. Yang pertama metode segitiga, maksudnya itu gini. Jadi misalkan ada vektor A ya kayak gini. Nah ini vektor A. Nah yang pertama ini tadi kan kita mulai dari kiri ya, berarti ini adalah ujungnya. Nah berarti ini adalah pangkal ya, ini tempat berakhirnya. Kemudian ada vektor B ke atas kayak gini ya, vektor B misalkan di sini. Nah ini kan berarti dari pangkal, terus B itu mulainya dari ujung lagi, berarti ini ujungnya B, kemudian ini pangkalnya dari B. Nah kayak gini. Kemudian ditutup oleh vektor C misalkan. Nah nutupnya dari mana? Dari vektor yang pertama kali digambar ya. Jadi yang pertama kali bergerak itu yang A, berarti nutupnya dari A ke B. Nah ini anggaplah vektor C. Maka gambar ini bisa dituliskan dengan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Kayak gini contohnya.
Kemudian yang kedua, metode jajar genjang. Ciri-cirinya adalah ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal. Nah, contohnya gini. Misalkan ada vektor ke atas gini miring ya. Ini adalah ujungnya, ini pangkalnya. Nah, kemudian disambung lagi. Misalkan A ya. Disambung lagi dengan vektor B ke arah kanan. Nah, berarti ini ujung. Nah, ini lihat ini ya. Tadi kan pertama yang A itu mulainya dari sini. Dari ujung. Kemudian B juga mulainya dari ujung juga yang sama. Kemudian ini diakhiri dengan pangkal. Jadi ujung A ketemu dengan ujung B. Nah, ini cara jajar genjang. Maka resultannya nanti kita ambil garis tengahnya kayak gini. Nah, ini kurang lebih. Nah, inilah resultannya. Misalkan C gitu ya. Nah, ini kita gambar bentuk jajar genjang nanti gini dan begini. Nah, ini anggaplah jajar genjang ya, kayak gini. Oke, nah ini resultannya ke C. Yang metode poligon itu sebenarnya sama kayak metode segitiga ya, cuman dia sisinya lebih banyak aja. Jadi misalkan gini, ini vektor A, kemudian disambung oleh vektor B, disambung lagi oleh vektor C, nah, udah. Kemudian ditutup oleh vektor D misalkan. Nah, kayak gini. Nah, ini contoh metode poligon. Sekarang kita lanjut ke soalnya ya. Nah, ini biar jelas kita gambar ulang. Jadi ke sini ini adalah F2, kemudian ke kiri ini adalah F1, kanan lagi ini adalah F3. Nah, sekarang kita identifikasi lagi. Tadi kan ciri-cirinya metode segitiga kan ujung ketemu pangkal, pangkal ketemu ujung. Nah, sedangkan ini, lihat, F2 dan F3, ini pangkal ketemu pangkal. Nah, artinya apa? Artinya F2 dan F3 ini tidak mungkin berurutan, ya kan? Jadi, kalau tadi kan, misalkan gini, nah ini pangkal itu harus dilanjut dengan ujung. Ini pangkal, ujung. Nah, ini berarti F2 dan F3 itu tidak mungkin berurutan. Gitu ya caranya ya. Nah, sekarang kita cek yang nomor 1. Nomor jawaban yang A maksudnya. Jawaban yang A, F1 plus F2 sama dengan F3. Nah, sekarang kita gambar. F1-nya kan ke kiri ya, F1. Nah, harusnya kalau plus F2, harusnya F2-nya yang ini. Nah, ini F1, ini harusnya F2. Sedangkan di soal adalah F3. Jadi otomatis yang A ini salah. Oke, yang B, F2 plus F3 sama dengan F1 ya. Jadi ini yang A tadi F1 plus F2 sama dengan F3. Terus ini salah ya. Sekarang F2 plus F3. Nah, sekarang F2 kita gambar ya. Sesuai yang di soal aja. F2-nya ke bawah. Nah, terus disambung sama F3. Nah, harusnya F3-nya kan arahnya ke sana. Nah, bukan ketemu bareng kayak gitu ya, bertemu di titik yang sama. Berarti yang B ini juga salah. Nah, sekarang yang C itu F1 plus F3 sama dengan F2. F1 plus F3 sama dengan F2. Nah, sekarang kita lihat F1 dulu ya. F1 ke kiri, kemudian ditambah dengan F3. Nah, dari sini dulu kira-kira mungkin nggak ini? Mungkin ya, karena ini adalah ujung, ini pangkal, terus disambung lagi sama ujung dan pangkal. Nah, kemudian sama dengan F2, berarti dia ditutup oleh F2. Nah, kayak gini. Ini F1, F3, F2. Berarti yang C ini benar ya. Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, mungkin catatan juga. Catatan untuk vektor yang menutup, vektor akhir yang menutup, itu tidak perlu memperhatikan ujung dan pangkal lagi ya. Tidak perlu memperhatikan ujung dan pangkal. Jadi yang dilihat itu proses menggambarnya tadi. Jadi mulainya dari sini, kemudian disambung lagi dan ditutup kayak gini. Dan yang menutup ini dilihat. Jadi titik yang pertama digambar itu yang
sebagai titik yang kita tutup juga. Jadi kan mulainya tadi dari F1 kemudian ke F3, berarti nutupnya juga dari titik F1. Nah, gitu maksudnya. Soal selanjutnya biar kita lebih paham ya. Yang pertama, mana ini? Oke, yang pertama, yang A, B min E sama dengan F. Nah, kita lihat B itu yang ini ya. Berarti B-nya itu kita gambar ke bawah dulu. B. Nah, kemudian min ya. Nah, hati-hati ini min. Berarti kalau tadinya awalnya yang E ini diarahnya kan ke sana ya, E ini. Nah, berarti kalau min itu kita balik ya. Nah, berarti E-nya ke arah kanan kayak gini. Nah, ini B, ini E. Kemudian ditutup sama F. Nah, F-nya kan berarti harusnya gini. Dari B ke E. Kayak gini. Nah, ini F. Nah, apakah kayak gini F-nya? Nah, ini. F-nya kan arahnya ke sana ya, kalau di soal itu. Berarti ini salah. Nah, kayak gitu. Kemudian yang B. B plus C sama dengan F. Kita gambar lagi. B, kemudian plus C-nya. Nanti disambung dengan C. Sama dengan F. Nah, F-nya harusnya kan ke sini ya nutupnya. Nah, ini dia panahnya juga berbalik lagi, berarti salah. Sekarang yang C, D plus C sama dengan F. D-nya kemana? D-nya ke atas ya. Ini. Kemudian disambung dengan C. Nah, ini. Nah, ini harusnya F-nya kan ke sini ya. Nah, ini harusnya F-nya ke sini. Ini kan tadi D, ini C ya. Ini F. Kemudian ini tadi B ya. Ini B, ini C. Nah, ini F-nya harusnya ke F-nya harusnya ke bawah sini. Ini F. Nah, berarti yang C juga nggak sesuai, salah ya C. Oke. Terus yang D plus E sama dengan F. Kita gambar D-nya ke atas. Nah, ini kurang ke kanan ya. Sini aja ke tengah. D. Kemudian ditambah dengan E. D ditambah dengan E. Nah, ditutup dengan F, bener nggak? Nah, F-nya di sini. Nah, bener ya berarti. Karena tadi mulainya kan dari D sini, berarti nutupnya juga harus dari D ke D. Nah, berarti yang D ini benar. Tadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita masuk ke soal tipe proyeksi vektor ya. Nah, sekarang kalau soal kayak gini itu basicnya adalah trigonometri. Jadi kalian tetap harus ingat sin konstan ya. Sin itu perbandingan antara depan dan miring, cos itu samping miring, tan itu depan samping, gitu ya. Kemudian karena sudut yang di sini yang dipakai itu 60, maka kalian juga harus tahu sin dan cosnya 60 itu nilainya berapa. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 itu nilainya setengah. Kemudian aturan lagi di vektor proyeksi itu ini biasanya yang ke sumbu kanan dan atas ya, X dan Y yang arahnya ke kanan dan atas itu nilainya positif. Kemudian yang kiri dan bawah itu hasilnya negatif. Oke, selanjutnya gini, vektor yang membentuk sudut ya, contohnya kayak F1 dan F3 ini harus dan wajib diproyeksi ya. Diproyeksinya ke dua sumbu ya, dua-duanya ke sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan kayak F3 ini kan dia udah nempel di sumbu X nih ya, berarti dia nilainya cuma F3X saja. Nanti dia nggak punya nilai F3Y karena dia udah nempel di sumbu X kayak gitu. Nah, kita biasanya langsung bentuk kayak gini ya, ini langsung bentuk sumbu X dan Y kayak gini tabelnya. Nah, pertama kita langsung aja ya proyeksi proyeksi ke vektor 1 F1 ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti ini kita tarik garis ya. Nah, kayak gini dan ke sini. Nah, sekarang ke sumbu X dulu, berarti F1X. Nah, ingat-ingat ini kalau segitiga ya, ini kan bentuknya segitiga gini. Nah, ini berarti F1 ini adalah sisi miringnya, dan catatan pentingnya sumbu atau sisi yang akan kita proyeksikan itu akan selalu
ikut atau selalu terlibat, maka nanti sisi miring ini akan selalu ikut. Nah, tinggal nyari depan sama sampingnya aja, begitu. Nah, sekarang posisi sudutnya kan di sini nih, ya, tetanya kan di sini. Nah, kita berarti mau proyeksi miring ya, sisi miring ini sama, nah sumbu X kan berarti horizontal nih ke kanan ya kan. Nah, berarti sisi ini sisi apanya sudut, berarti ini sisi sampingnya ya, atau yang paling dekat dengan sudut. Maka F1X itu adalah samping dan miring. Samping dan miring adalah cos, berarti F1X itu adalah F1 cos theta, kayak gini. Nah, seharusnya kalau F1X nya itu cos, berarti otomatis F1Y nya itu udah pasti sin. Nah, tapi penjelasannya dari mana? Nah, gini, di matematika kan ada yang namanya sudut berseberangan ya. Nah, ini tetanya ini kan sudut lancip yang bawah, maka kalau dicermin berarti kalau yang segitiga yang atas ini berarti sudut 60 nya adalah di sini ya kan. Ini kan siku-siku, sedangkan yang ini siku-sikunya di sini. Nah, berarti kita nyari ini sisi depannya ini. Nah, miring sama depan, makanya depan miring, demi berarti yang ke sumbu Y itu adalah F1 sin theta. Nah, sekarang kita tulis dulu ya, F1X berarti F1 cos theta, F1 nya 3 cos theta, cos 60 nilainya setengah, berarti 3 kali setengah sama dengan 1,5 ya. Kemudian F1Y, F1 sin theta, atau mungkin tetanya langsung kita masukin 60 aja ya. Nah, kayak gini, berarti 3 dikali setengah akar 3, hasilnya 1,5 akar 3. Sekarang yang kedua, sekarang kita proyeksi yang F3. Nah, F3 ini sama ya, lihat nih, F3 itu kan kita proyeksinya ke sini. Nah, berarti kan yang diproyeksikan miring sama samping lagi. Nah, berarti F3X tetap aja samping sama miring, berarti F3 cos theta. Nah, yang F3Y juga sama sin, berarti F3 Y sama dengan F3 sin 60 atau sin theta ya. Nah, tapi hati-hati, ini dilihat nih, kalau F1 tadi kan arahnya dia F1Y nya kan dia ke sana nih. Nah, sedangkan F3Y dia arahnya ke bawah. Nah, berarti ini lihat aturannya ya, aturannya kalau ke kiri bawah dia negatif, berarti F3Y itu sama dengan min F3 sin 60. Nah, kayak gitu ya. Hati-hati di situnya aja, karena vektor itu besaran, vektor itu kan punya nilai dan arah, jadi arahnya itu juga mempengaruhi nilainya nanti. Nah, kayak gitu. Oke, kita tulis saja langsung F3X. Nah, F3X nya positif apa negatif? Positif ya, karena ini kan dia diproyeksi ke sini dan nanti akhirnya ke kanan. Nah, kalau kanan kan tetap positif gitu ya. Tadi F3 cos 60 berarti 3 kali setengah, ini sama ya, 1,5. Kemudian yang kedua F3Y itu sama dengan F3 min ya, min F3 sin 60. Sorry, cos ya, sini bener. Oke, untuk F3Y untuk F3Y itu adalah min F3 sin 60, berarti min 3 dikali setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3 Newton. Oke, selanjutnya F3, lihat ini F3X. Nah, karena ke kiri berarti min 6 ya ini jadinya. Nah, jadi jadinya F3 F2 ya, ini F2 ya. Nah, ini F2X. Nah, kita ganti aja.
F2 nilainya 6 N, tapi karena ke kiri jadinya F2X nya min 6. Jadi F2X sama dengan minus 6N. Oke ya. Nah F2 nya ini nggak punya nilai ke Y ya, karena dia udah nempel di sumbu X. Nah sekarang angka terakhir kita total sigma Fx, jadi semua gaya yang ke sumbu X. Berarti kan 1,5 ditambah 1,5 dikurangi 6, berarti sama dengan 3 min 6, sama dengan minus 3 Newton. Kemudian yang ke sumbu Y adalah 1,5 akar 3 min 1,5 akar 3. Berarti ini 0 ya, habis ya. Nah, berarti yang didapatkan hasilnya min 3 dan 0. Nah, langkah akhirnya adalah F resultan itu sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berarti ini sama dengan akar minus 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti sama dengan akar 9 ya. Akar 9 plus 0, berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, ini jawabannya ya. Yang C berarti. Oke, ini emang agak rumit ya, agak ini harus detail apa proyeksinya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham, kalau apa silakan tanya aja di komen. Oke, ini kita pemantapan ya soal yang kayak tadi. Nah, ini langsung aja kita proyeksi ya. Tapi sebelum proyeksi ini ada ini harus nyari alfa dulu ya. Jadi ini sudut yang besar ini kan totalnya 120. Nah, yang bawah ini juga 120. Sedangkan yang ini ada siku-siku ya, maka yang alfa yang kecil ini adalah 120 min 90. Tapi yang kecil ini adalah 30 derajat. Oke ya, ini langsung aja berarti alfa ini alfa sama dengan 30. Nah yang bawah ini otomatis juga sama ya, 30 derajat. Oke, selanjutnya kita bikin tabel lagi ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah sekarang yang F1 ya, kita proyeksi ke sumbu X. F1X berarti, nah dilihat ini hati-hati ya proyeksi sudutnya ya. Nah yang 30 kan yang di sini nih. Nah, sebentar kita proyeksi lagi ke sumbu Y. Nah kayak gini. Nah 30 ini adalah sudut yang lancip atas, berarti kalau diproyeksi dia 30 nya yang ini ya, lancip atas ya, ini kan siku-siku. Berarti ini yang 30 yang lancip atas. Nah kita mau ke sumbu X, berarti yang ini. Nah ini berarti depan ya, ini depannya sudut, berarti miring dan depan, berarti F1 sin 30. Kayak gitu caranya ya. Terus yang ke sumbu Y, nah ini F1Y. Nah ini kan berarti sudutnya kan alfanya 30 yang ini ya, yang merah ini. Nah alfanya kan di sini, ini alfa. Nah berarti samping sama miring, berarti cos, berarti F1 cos 30. Nah kayak gitu. Berarti yang F1 X kita tulis F1 sin 30, berarti F1 nya 4, sin 30 itu setengah ya, berarti sama dengan 2 Newton. Terus yang ke sumbu Y, F1 Y sama dengan F1 cos 30, berarti sama dengan 4 dikali setengah akar 3, ya sama dengan 2 akar 3 Newton. Kemudian yang F3, nah F3 juga hati-hati ya. Nah ini kita kasih garis kayak gini, proyeksi ke sini, ini berarti F3Y. Nah yang F3X nya juga ke atas sama kayak tadi. Nah di sini ya, ini F3X. Nah maka lancip atasnya berarti yang ini ya. Nah ini berseberangan, ini kan siku-sikunya di sini. Nah
lancip bawahnya yang ini berarti kan. Nah, lancip atasnya yang ini berarti ini 30 derajat. Nah, berarti F3X nya juga sama, masih F3 sin ya, karena pakai depan. Nah, F3Y nya berarti pakai cos. Nah, tapi hati-hati, ini arahnya ke bawah, berarti artinya minus, berarti min F3 cos 30. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang kita tulis dulu F3X sama dengan F3 cos 30. Jadi sama dengan F3 nya sama ya, 4 dikali setengah, jadi sama dengan 2. Kemudian F3Y sama dengan min F3 cos 30. Oke. Nanti sama dengan min F3 nya 4 dikali setengah akar 3, berarti minus 2 akar 3 Newton. Nah, terus yang F2 ini kan arahnya ke kiri ya, berarti ini lihat F2 kan ke sana, berarti F2X kalau ke kiri artinya ya minus. Oke, langkah terakhirnya sama kayak tadi ya, dijumlah semua, sigma Fx nya sama sigma Fy nya. Berarti ini 2 plus 2 min 2, berarti 4 min 2 itu 2 ya. Kemudian F3 nya Fy nya 2 akar 3 min 2 akar 3, berarti habis. Maka F resultannya sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, berarti sama dengan 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat, berarti sama dengan akar 4, berarti hasilnya adalah 2 Newton. Nah, oke, semoga bisa dipahami ya ini. Oke, sementara untuk vektor part 1 sampai sini dulu. Mungkin nanti untuk pemantapan soal-soal selanjutnya akan berlanjut di video vektor part 2 ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang nggak paham, jangan malu-malu buat tanya di komen ya. Komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.